Pemirsa, belum dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming disebut-sebut bakal diboyong ke Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Isu itu kian berhembus kencang seiring keinginan kuat pemerintah dan sejumlah parpol menggelar pilkada serentak tahun 2024. Akankah Gibran tergoda melenggang ke Jakarta? Bagaimana pula kalkulasi peluang putra sulung Presiden Jokowi itu di pertarungan politik merebut kursi gubernur DKI 3 tahun ke depan? Inilah laporan utama Gibran digoda ibu kota. Dipaksakan di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu. Nggak ada. Alasan pandemi saya kira terbantahkan dengan Pilkada 2020. Alasan bahwa undang-undang ini belum pernah dilaksanakan, saya kira sudah banyak contoh betapa DPR, pemerintah undang-undangnya belum diimplementasikan, sudah direvisi. DPR kalau sudah berkehendak, pemerintah kalau sudah berkehendak, undang-undang itu bisa diubah dalam sekejap. Memang salah satu yang terdampak kalau tidak ada Pilkada 2022 adalah figur Anies Baswedan. Dan saya melihatnya ini bukan sekedar figur ya, tetapi kita ingin ada dua Pilkada 2022 dan 2023 untuk kesehatan demokrasi. Karena demokrasi esensinya adalah kompetisi. Adakah ini kaitan dengan Gibran di politik? Semua sangat mungkin. Tetapi buat saya siapapun yang mau maju boleh. Asal fair saja kompetisinya dijalankan. Jangan karena satu lain hal tidak ingin ada kompetisi ataupun ingin agar calonnya tidak muncul. Itu bukan sesuatu yang sehat. Benarkah digelarnya Pilkada DKI 3 tahun lagi demi membuka jalan bagi langkah politik putra sulung Presiden Joko Widodo menuju ibu kota? Tapi sekali lagi kami garis bawahi, tidak adanya revisi undang-undang pemilu ini tidak ada maksud untuk menyiapkan Gibran maju calon gubernur DKI, itu tidak ada. Tapi namanya politik, apapun bisa terjadi. Lahirnya undang-undang ini yang belum diuji coba, mau direvisi, Mas Gibran pada waktu itu belum wali kota Solo. Ada atau tidak skenario untuk Gibran melenggang ke Jakarta? Toh nama wali kota Solo terpilih itu tetap menjadi salah satu yang dijagokan merebut kursi gubernur DKI yang periode lalu lepas dari Partai Banteng. Kemenangan Gibran secara telak di Pilkada Kota Solo membuat namanya mulai diperhitungkan. Oh iya, Gibran jelas ya salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan. Di luar kita kan masih banyak segudang kader. Kita lihat nanti kalau dia baik ya, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah, walaupun beliau baru ya, sudah dilihat oleh rakyat.
Ya kita tunggu saja. Bagaimana kalau nanti rakyat meminta biar beliau ke Jakarta saja. Digadang-gadang menjadi calon pemimpin di ibu kota tentu bukanlah sanjungan kebetulan. Lantas, bagaimana dengan Gibran? Apakah ia akan tergoda dan berancang-ancang melangkah ke Jakarta? Di Solo aja belum dilantik, orang malah mikir ke Jakarta. Nanti dulu, fokus di Solo dulu. Ini belum dilantik, udah ngomong Jakarta. Dia pernah punya sejarah, Gibran ini pernah punya sejarah tidak tergoda dan menjadi tergoda gitu. Nah sama kalau sekarang dia mengatakan tidak tergoda dengan Jakarta, Solo aja belum beres ya sekarang gitu, dan bisa saja nanti dia kembali lagi menanggalkan status tidak tergodanya menjadi tergoda. Ya, mungkin saja nanti Gibran tergoda mengikuti jejak sang ayah menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada 2012 lalu, Jokowi menanggalkan jabatan wali kota Solo dan melaju ke Jakarta. Diusung PDIP dan Partai Gerindra, Jokowi berhasil merebut kursi gubernur DKI dari petahana yang menjadi lawannya. Akankah langkah politik Gibran semoncer Jokowi? Mampukah Gibran mengalahkan sang petahana Anies jika nanti mereka beradu di Pilkada DKI 2024? Dia punya kekuatan politik saat ini. Ayahnya presiden, kemudian pendukungnya Pak Jokowi juga masih banyak gitu. Tapi akan sengit, ketat lah nanti pertarungannya di Jakarta bila Mas Gibran maju ke Jakarta. Ini terlepas Solo sudah selesai atau sudah beres atau belum ya, tapi kalau melihat perhitungan hari ini itu akan ketat sekali. Perhitungannya begini, Anies jelas incumbent, banyak pembangunan yang sudah dilakukan, pasti punya plus point. Tapi di Jakarta itu nggak pernah ramah sama incumbent. Jadi sejak pilkada langsung dilaksanakan di Jakarta, belum pernah ada incumbent 2 periode. Nah itu. Sedangkan Mas Gibran saat ini kan punya kekuatan politik yang baik sekali. Kemudian momentumnya ada. Gibran punya peluang kalau sukses di Solo ya. Dan semua orang punya hak ya. Tetapi Mas Anies dengan pengalaman nasionalnya dan prestasi selama ini punya peluang besar menang kembali. Tetapi 2024 masih sangat panjang. Peluang maju bertarung di Pilkada DKI memang terbuka bagi seorang Gibran. Namun ada kalkulasi politik 3 tahun mendatang yang harus benar-benar dicermati jika ia benar-benar mau menjejakkan langkah di panggung politik ibu kota. Harus dibaca bahwa landscape politik di Jakarta adalah miniatur politik Indonesia di mana begitu banyak kepentingan politik yang akan bermain. Saat ini Gibran tentu menjadi media darling karena dia anak presiden. Tapi kalau dia bertanding di Jakarta di saat tidak lagi menjadi anak presiden, ini bukan hanya sebatas godaan, tapi ini juga bisa menjerumuskan Gibran kepada jurang kekalahan. Karena dia bukan anak presiden lagi. Kalau Gibran sudah bukan anaknya presiden, maka dia hanya akan menjadi kepala daerah di Solo yang biasa-biasa saja. Tidak ada lagi yang kemudian membuat kejutan-kejutan di mana kemudian partai politik berduyun-duyun secara aklamasi untuk mendukung dirinya. Ingat, Mas Gibran, ini godaan memang penting, potensinya ada, tapi ketika Mas Gibran sudah tidak lagi menjadi anaknya presiden, tentu pertarungan Pilkada Jakarta bukan perkara gampang.